Jadi si laundry yang di pusat, yang di rumah itu kebakaran. Oh, kebakaran. Ya. Kenapa? Konslet atau apa? Habis berarti itu? Habis. Udah ngerintis lama-lama, habis juga dalam sehari. Yo, yang pelanggannya komplainnya gimana terus itu? Mbak pada datang gitu? Yang pasrah ada, yang Oh gitu. alhamdulillah ya. Ya udahlah, namanya musibah gitu katanya. Tapi yang minta ganti ada, yang ini jaket saya kulit gitu. Saya beli 2 juta katanya gitu. Udah, kamu mendingan online aja dulu Online katanya aja gitu. gitu. Karena pikirannya dulu online itu kecil ya? Nggak kepikiran sama sekali malah. Oh gitu ya? Online saya nggak ngerti marketplace apa gitu. Oke. Terus jualan kan ada yang jualan di IG gitu. Iya, Saya iya. nggak ngerti aja pokoknya, nggak ngerti sama sekali yang masalah online. Berarti dari nol dong? nol banget saya nol banget. Oke. Kalau di online saya nol banget. Sampai berapa sih omsetnya terakhir nih Yang bulan kemarin nyampe 170 jutaan. 170 juta? Ya omset. Anda bayangin Desember belum ada omset, ya. Terus mulai ada omset 1-2 terjual gitu. Ya. Dari Gaptek ya, berarti itu Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan, belum setahun loh Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di channel Arli Kurnia, kali ini saya kedatangan tamu di channel saya, Mas Tony. Selamat datang dari Bandung ya? Ya, dari Bandung. Ya. Oke. Jadi Mas Tony ini hadir di tengah-tengah kita. Jujur saya juga pengen menimba ilmu ini. Kenapa? Karena dengar-dengar Mas Tony ini punya bisnis online, jualan piyama anak. Ya, gitu ya. Ya, betul. Jualan piyama anak. Yang mana omsetnya itu sudah besar sekali dan bagus gitu ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita tanya-tanya ya sama Mas Tony tentang piyama anaknya ini yang dijual di marketplace, saya pengen tahu Mas Tony sebetulnya punya background usaha apa enggak sih sebelumnya? Ada pengalaman usaha gitu. Berhasil semua apa gimana? Lumayan gitu ya. Jadi susu sudah pernah. Boleh tahu nggak kapan pertama kali bisnis? Bisnis 2005 saya pernah jual pulsa yang itu tuh. 2005? Jual pulsa, counter pulsa. Yang lama ya? Yang masih zaman digosok. Oh, digosok gitu ya? Voucher ya? Iya. Oh, oke. Itu dijualnya di mana? Di counter juga? Punya counter gitu? Di counter, bukan di pinggir rumah. Jadi rumah kan di hook gitu. Di sebelahnya jalan utama. Oh, jadi di rumah aja. Iya. Oh, ada kayak kios gitu kayak. Ya, dibikin bekas garasi mobil. Oh, itu pertama kali. Pertama kali saya jualan. Oh, oke. Dijaga sendiri atau ada karyawan juga? Jaga sendiri. Oh, jaga sendiri ya. gitu ya. Karena kan saya lulus kuliah sebetulnya 2001. Nganggur tuh lama, nganggur. 2003 pernah diajak jualan sama teman. Jadi teman dia ada produksi pakaian anak, jadi dia produksi di Bandung, jualnya ke Jawa, ke pasar yang di Purwokerto gitu, kalau nggak ke Cirebon. Nah saya ikut tuh, ikut sama teman. Akhirnya teman jalan sendiri, saya bingung mau ngapain lagi. Oh gitu, terus buka counter. Nah. Oh, yang intinya jualan pulsa ya. Jualan pulsa, 2005 saya awalnya. Dulu tuh masih, berarti pulsa zaman masih 50-100 ribu gitu ya. Kayaknya dulu kayak nggak ada kan pulsa 5.000 voucher. Nggak ada kan. Jadi mulai 2006 apa 2007 gitu, saya buka setelah pulsa itu counter, saya buka server pulsa yang satu chip all operator. Nah itu saya pernah buka juga. Oh, saya pernah punya juga itu. Oh iya. Saya punya 2000. Aduh, saya bangun 2011 awal, 2010 akhir, 2011 pertengahan tutup. Saya juga pernah itu. Oke. Jadi kita tahu lah suka dukanya. Ya. Berapa lama? Saya sampai 2010. Oh, berarti lama tuh. 2009 akhir lah, 2010. Jadi server itu 2007 sampai 2009 akhir. Desember. Masih lebih lama dari saya. Itu karena masih enak lah jualannya. Ya, terus ada zonasi juga kan? Ya, ada zonasi ya, cluster kan? Telkomsel, satu kecamatan gitu. Ya. Cluster bikin pusing kan? Stoknya dulu kan. Oke, ngalamin juga berarti usahanya itu.
sharing aku jadi inget nih Mas Tony. Karena saya dulu pernah jualan pulsa, jualan pakai server itu kan. Ya. Transaksi kita rintis kan mulai kecil-kecil sampai cari akhirnya online, agak gede, ya bener kan, sampai gede-gede kan. Nah ketika gede itu, saya kan dulu kan beli software di salah satu pengembang software kan gitu. Harganya cukup lumayan waktu itu, softwarenya aja 10 juta. Iya betul. Ya kan segituan kan? Sekitar gitu. Nah, bisa transaksi otomatis dan sebagainya. Ternyata ada bug di software itu. Setelah 1 tahun jalan saya baru tahu. Jadi orang deposit 500, kekirim pulsanya 1 juta. Oh gitu. 2 kali. Iya. Orang deposit 1 juta, kekirim 2 juta. Dan udah jalan setahun. Iya. Berarti kan saya minus terus. Ya. Waduh, baru dikabarin itu. Setelah berapa bulan baru saya dikabarin. Iya. Lah, duitku udah habis. Ya. Saya ngalamin itu. Wah, akhirnya kita tutup di 2011. Kalau Mas Tony sendiri gimana itu? Itu tutupnya kenapa? Itu saya jadi masih bujangan dulu ya. Punya penghasilan banyak karena kan waktu dulu yang main server jarang tuh. Saya masih jarang banget. Sampai berapa transaksi sih? Terakhir nyampe di 4.000 transaksi. Oh, lumayan itu. Ya. Ngambil kecil tapi kan transaksinya banyak. Nah, kalau pulsa kan gitu dulu. Nah, 2009 sampai hampir setahun lah saya main tiap hari sama teman-teman makan gitu. Jalan-jalan. Jalan. Wah, terus ngabisin duit. Duitnya pakai jalan. Karena masih bujangan. Oh iya. Ya dulu. Main terus, main. Itu kayak paham tapi nggak paham gitu. Sampai akhirnya diingetin sama adik tuh, ada adik saya kan yang cewek. Itu kamu main terus katanya. Lama-lama duit habis katanya gitu. Iya. Jadi untungnya saya diingetin. Nah, pas musim cluster tuh, yang musim server pulsa cluster. Akhirnya kan pusing nyari stok di mana-mana nggak dikasih sama dealer. Akhirnya saya cari, mesti ganti usaha nih. Tahun lama-lama kalau server kayak gini terus kan makin sedikit si downline. Akhirnya kepikiran. Nah dari hasil main itu deh, jadi saya main ke tempat teman di Jakarta. 3 hari, kan selama 3 hari baju ganti-ganti. Saya masukin laundry. Jadi awalnya saya tahu laundry. Ada laundry di Jakarta itu. Jadi main ke Jakarta, cuci bajunya ke laundry. Hari Minggu pulang lagi ke Bandung, kerja lagi, main server gitu. Iya. Jadi ya gitulah. Dari situ tahu laundry. Dari situ ke laundry ya. Terus akhirnya jadi sisa tabungan yang pulsa itu, jadi pulsanya udah saya udahlah nggak usah main online lagi. Counter masih ada, counter yang eceran. Tapi saya buka usaha baru di laundry. Tahun gitu. 2010 awal saya buka. Jadi Januari kan belum ada tuh counternya di rumah. Hasil tabungan saya bikin counter buat laundry, buat nyuci, buat tempat, buat beli mesin segala macam. Bulan Maret baru saya jalan laundry 2010. Maret 2010. Iya. Sampai ya terakhir kemarin sebelum ini nih. Sebelum apa? Sebelum bisnis online yang di sebelum bisnis online. Iya. Laundry-nya sempat berapa lama tuh berarti? 2010 sampai 2019. 9 tahun ya? Iya. Gede berarti itu ya? Lumayan. Itu. Ada pengalaman apa di laundry, suka dukanya itu? Jadi dulu dari transaksi yang sehari cuman 30 kilo, 50 kilo gitu. Awalnya laundry kecil-kecil kan gitu. Sampai nyampe 100 kilo. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan jalan. Nah, saya buka cabang. Ada di Bandung dekat rumah sakit, rumah sakit daerah. Buka cabang di situ. Masih 2010 bulan 10 mulai buka. Pas bulan 10 buka. Nah, mulai transaksi lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Karena kan di situ banyak kos-kosan tuh. Di daerah situ ada terus ada yang kos-kosan pasien, kos-kosan dokter kayak gitu-gitu. Omset mulai naik drastis, lumayan. Iya. Sampai berapa itu nyuci per hari gitu? Kalau digabungin yang di rumah sama yang di cabang itu sampai 500 kiloan sehari. Waduh. 500 kilo. 5 kintal ya. Iya. Bahasanya ke 5 kintal ya. Setengah ton. Waduh. Gayanya setengah ton. Kalau bahasa gayanya. Iya, setengah ton per hari. Luar biasa itu. Berarti cukup besar itu. Masih nggak itu laundry-nya itu? Itu enggak.
Oh gitu. Karena jadi saya dari hasil laundry kan nabung tuh. Nabung. Alhamdulillah lah bisa kebeli mobil kayak gitu-gitu. Ada mobil operasional. Nah, pas 2018 jadi si laundry yang di pusat yang di rumah itu kebakaran. Oh, kebakaran ya. Kenapa? Konslet atau apa? Mungkin bisa jadi dari konslet. Kalau dari dianalisis sama tim pemadam kan ada tim pemadam analisis kebakaran. Itu katanya dari sumber listrik katanya. Sumber listrik. Nggak tahu ada yang konslet atau gimana. Okay. Tapi yang jelas dari listrik. Tapi nggak ada korban itu. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Padahal rumah ya, rumah yang. Rumah ya. Oh, Mas Tony juga tinggal di situ. Iya, sama orang tua ada. Oh. Jadi pas kebakaran tuh pada dikeluarin. Sebagian yang bisa keluar. Yang tahu siapa tuh pertama kali? Orang justru. Hah? Orang yang lewat. Oh gitu. Jadi kebakarannya di atas dulu di lantai 2 yang buat jemur. Oh gitu. Jadi orang lewat itu tuh api di atas katanya. Udah gede. Ya. Yang di bawah kan yang kerja tuh. Jadi yang ada di atas ada ruang pengering. Nah mungkin dari situ mungkin ya. Oh. Jadi ada ruang pengering khusus bed cover. Jadi dia dikasih ruangan 6x4 meter. Jadi bed cover digantung tapi dikasih mesin pemanas gitu. Oh, mesin pemanas pakai listrik? Pakai listrik. Pakai gas. Jadi listrik sama gas. Jadi awalnya pakai listrik. Iya. Cuman pas nyemburan ininya panasnya pakai gas. Oh. Dari situ kayaknya. Iya. Bisa berisiko juga ya gitu ya. Iya sih. Nggak hati-hati mungkin karena perawatannya kurang juga mungkin sih. Iya karena manusia kita nggak tahu ya kadang-kadang ya. Musibah. Musibah. Habis berarti itu? Habis. Udah ngerintis lama-lama habis juga dalam sehari. Ya Allah. Itu ganti apa aja tuh? Apa kayak bed cover gitu-gitu? Iya, bed cover, terus belum yang jas, yang jaket, yang cuci-cuci satuan. Iya, itu kan banyak kan di atas. Terus yang kiloannya juga kan saya kiloan sama satuan cuci. Itu gimana itu? Yang pelanggannya komplainnya gimana terus itu? Pada datang gitu? Yang pasrah ada yang gitu. Alhamdulillah ya. Ya udahlah namanya musibah gitu katanya. Nggak apa-apa. Tapi yang minta ganti ada yang ini jaket saya belinya mahal sekian katanya. Ada yang jaket kulit gitu. Saya beli 2 juta katanya gitu. Ya mau gimana lagi ya yang namanya. Ganti 2 juta ya, juga. Iya. Tapi minta kebijakan, kadang ada yang diganti 50%-nya. Tiap pelanggan beda-beda lah. Ada yang 70%. Ada yang terima, ada yang enggak gitu ya. Terakhir di 2018 kebakaran. Duit jadi uang tabungan habis tuh dipakai buat ganti gitu. Oke. Akhirnya sisa hanya untuk perpanjang kontrak yang di cabang yang di dekat rumah sakit itu. Saya perpanjang kontrak itu setahun, cuman saya udah ancang-ancang nih sebelum udahlah saya mesti ganti usaha lain gitu. Tapi udah ancang-ancang dari sebelumnya jadi nggak apa-apa saya perpanjang setahun, saya kasih tahu ke karyawan yang di cabang mungkin ini tahun terakhir gitu. Oh gitu. Jadi biar mereka siap-siap kan kalau misalnya langsung diputus kan nggak enak. Jadi siap-siap aja, habis tahun ini mah nggak dilanjut gitu si usahanya. Oke. Tapi sambil saya nyari usaha-usaha yang lain, nyari apa gitu. Luar biasa ini. Oke, setelah memutuskan untuk tutup itu laundry, berarti server udah nggak lagi ya? Server nggak? Udah nggak ya, pulsa udah nggak main, laundry nggak main, udah nggak ada apa-apa lagi. Terus mulai cari peluang baru ya. Kok bisa ketemu marketplace ini, gimana itu ceritanya? Awalnya sih, jadi sebelum tutup laundry tuh saya kan teman-teman banyak tuh yang punya usaha produksi pakaian. Oh ya. Terus dijual di pasar gitu di Bandung ada namanya Pasar Andir. Dia produksi sendiri, jual di situ gitu. Nah, saya mulai ini kayaknya enak juga nih, asik juga nih. Usaha baru model kayak gini kan saya belum pernah gitu. Iya. Tadinya tapi minta saran saya ke teman yang udah jalan usaha tahunan di Andir itu. Ini gimana nih saya kalau buka gini gitu. Dikasih saran sama teman. Ya udah sok buka, ntar dibantu gitu, dikasih tahu cara-caranya gitu. Cuman kan modalnya nggak besar, harus besar ya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya kita stok pakaian di pasar gitu kan satu kios mesti banyak tuh ngisinya. Iya benar. Belum sewa tempatnya lagi. Iya. Sewa tempatnya tuh ya lumayan lah, mahal lah. Kalau di pasar karena kan dia pasarnya ramai kalau di Bandung itu.
Jadi akhirnya ada yang satu lagi temen nyaranin, udah kamu mendingan bisnis online aja dulu katanya gitu. Sebelum produksi sendiri sama buka di pasar, udah kamu mendingan online aja dulu Online katanya aja gitu. gitu. Karena pikirannya dulu online itu kecil ya. Nggak kepikiran sama sekali malah. Oh gitu ya. Online saya nggak ngerti marketplace apa gitu. Oh, oke. Terus jualan kan ada yang jualan di IG gitu. Iya, Saya iya. nggak ngerti aja pokoknya, nggak ngerti sama sekali yang masalah online. Iya. Akhirnya saya nurut sama teman yang satu itu tuh. Ya udahlah, saya karena modal pas-pasan, coba jualan di marketplace gitu, sama di IG tadinya. Iya. Gimana bisa sampai ketemu marketplace-nya? Yang dilakukan apa pertama kali? Cari di internet. Jadi nyari. jualan online gitu, searching jualan online searching di Google ya? di Google. Banyak tuh keluar, ada yang di marketplace, ada yang di Instagram, ada yang di Facebook kan macam-macam. Akhirnya saya ngeklik di pertama kenal saya YouTube-nya ini Bang Afan sama ini Mas Arif. Oh. Ini kan apaan sih marketplace, jualan Iya. laris di marketplace, omset ratusan gitu, ratusan juta sebulan, jualan apaan gitu, dropship, nggak ngerti aja pokoknya dropship itu apa gitu. Oh, Akhirnya mulai belajar ya? dulu, saya pelajari. Jadi saya awalnya tahu dulu. Jadi saya buka akun di marketplace sama di Instagram, beli stok barang ya. terus beli alat buat fotografi kayak gitu, biar bagus kan katanya harus Oke. harus bagus gitu Ya, kayak gitu. Akhirnya boncos, boncos hampir berapa juta lah. Akhirnya Untuk apa? Iklan? untuk Bayar. iklan kayak gitu-gitulah. Oh iya. Terus beli peralatan fotografi iya. kayak gitu kan. Saya nggak ada basicnya kan. Mesti ikut belajar nih ke. Terus akhirnya belajar. Belajar ikutan kelasnya. Oh, ikut kelas gitu. Kelasnya Bang Afan. Oke. Itu berarti yang 2000 berapa kemarin? Desember saya ikutnya. 2019 Desember. WS online yang kelas online. Oh, ya kelas online. Kan yang itunya udah penuh, udah ditutup yang Iya. yang offline-nya. Offline penuh terus. Akhirnya saya ikutan online lah, mau nggak mau harus belajar. Saya kan nggak bisa sama sekali, nggak ngerti maksudnya. Iya. Nggak ngerti sama Berarti sekali. dari nol dong. nol banget saya nol banget. Oke. Kalau di online saya nol banget. Terus pertama kali buka toko di mana tokonya? Di Shopee. Shopee mainnya. Ikutan di Shopee. Jadi sebelum ikutan kelas saya buka di Shopee. Ikutan ngiklan gitu. Sehari habis 1 juta tapi nggak ada penjual. Oh gitu, ngiklannya di Shopee juga? Ya. Oh. Cobain lagi besoknya nggak ada. Udah aja lah, kapok. Saya harus belajar dulu, mutusin saya harus belajar dulu. Jadi akhirnya saya belajar dulu, ya ikutan WS yang itu yang Bang Afan sama ABN. Iya. Jadi memahami Shopee secara lebih bagus lagi kan. Jadi abis WS mulai dari nol lagi aja. Dari cara bikin judul, cara gitu. Tokonya dibikin baru lagi apa yang lama? Yang lama cuma saya bongkar, saya hapusin, dioptimasi ya. Saya ganti judul, ganti foto, semua lah yang diajarin sama Bang Afan sama ABN. Oh, mulai ada penjualan kapan tuh? Ini mulai Desember kan? Ya. Terus mulai ada penjualan kapan? Pokoknya 1 minggu setelah optimasi, setelah saya upload foto, ada tuh mulai 1, 2, tapi nggak banyak. Mulai ada orang mulai beli. ada yang beli. Seneng dong Pak gitu. Seneng banget. Yang awalnya nggak ada penjualan sama sekali. Oke. Seneng banget. Jadi beberapa bulan optimasi. Jadi kan awalnya semua yang diajarin sama ABN sama Bang Afan saya praktekin. Secara riset kompetitor kayak gitu-gitulah. Saya praktekin semua dan akhirnya mulai bulan 3 mulai kerasa. Ada bulan Maret. Ada profit lah mulai. Oh. Jadi awalnya memang mesti ngeriset, yang lama sih ngeriset sih memang. Iya. Itu paling susah, menurut saya paling susah. Oh gitu, tapi udah semangat dulu ya, ada 1, 2. Semangat karena berarti berhasil nih. Kita tinggal terusin kan. Karena harus ini kan awal sebelumnya boncos nih saya. Iya. Harus balik modal aja pokoknya. Harus balik modal aja. Akhirnya modal semangat. Iya. Loh, saudara bayangin loh, gaptek loh, nggak paham ya, marketplace apa juga nggak tahu kan gitu. Nah ini sekarang jualan di Shopee. Boleh tahu nggak yang dijual apa nih? Seputar apa nih? Fashion anak. Fashion anak. Baju-baju anak gitu. Oh baju-baju anak, jualan baju-baju anak. Oke, sampai berapa sih omsetnya terakhir nih yang bulan kemarin nyampe 170 jutaan. 170 juta? Ya omset. Anda bayangin Desember belum ada omset, ya.
terus mulai ada omset 1-2 terjual gitu. Ya. Dari Gaptek ya, berarti itu Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan, belum setahun loh, Pak. Alhamdulillah. Belum setahun loh. Ini Jadi grafiknya mulainya dari Maret sih. Maret mulai. Maret udah mulai kerasa, udah mulai. Jadi Januari Februari ada penjualan, cuman nggak yang sehari 1, 2, 5 gitu. Jadi nggak banyak lah, nggak satuan-satuan. Ya gitu ya. Oh. Mulai Maret mulai nih 15, 20 transaksi sehari. Oh gitu ya. 30 paling banyak. Jadi gini Mas, Gimana? modal saya kan terbatas tuh, yang sisa-sisa kemarin. Oh, iya, Sisa-sisa yang modal yang habis buka usaha laundry. Jadi saya ada modal sedikit. Sebelum ikut workshop online Bong Avan sama ABN, saya kan investasi nih di lampu lighting buat foto produk kayak gitu. Terus pakaiannya yang mau dijual, habis 40 jutaan lah kurang lebih. Oh banyak juga ya? Kan stok produk baju dewasa dulunya. Oh Dulunya iya. Jadi sebelum main baju anak saya baju dewasa. Baju dewasa. Jadi stok dan nggak laku aja, pokoknya intinya nggak laku aja. sebelum workshop online Kasian banget ya. Oke. Jadi karena nggak ada ilmunya mungkin ya, sayanya blank banget. Jadi intinya nggak laku. Nah setelah bulan Maret nih mulai ada penjualan lumayan. Cuman barang saya sedikit karena kan modalnya memang sedikit Terbatas. lagi. Terbatas. Mikir gimana caranya saya pengen lebih gede lagi gitu. Kebetulan ada peninggalan yang dulu kumpul-kumpul, saya ada mobil satu, saya jual. Oh. Ke modalin semua ke Buat beli barang. buat stok. Oke. Akhirnya mulai Maret, April, Mei mulai naik gitu. Udah tahu ilmunya. Ya, Udah ya. tinggal di scale upnya ya itu paling Iya. modalnya digedein buat stok barang. Jadi kan orang datang ke toko kita banyak pilihan tuh. Jadi yang dijual tuh nggak bosen. Karena awalnya saya modal sedikit, produknya kan sedikit. Iya. Yang dipilih itu aja gitu. Iya. Akhirnya saya scale up, jual mobil lah, nggak apa-apa lah, nggak punya mobil juga. Saya masukin modal ke Piyama. Iya. Tapi sekarang omsetnya udah kayak mobil aja gitu. Alhamdulillah. Oke Mas Tony, ini menarik sekali. Oke, ini pengalaman dari Mas Tony ini sangat-sangat menarik ya, karena awalnya memang nggak bisa, awalnya nggak paham tentang dunia online, tapi sekarang omsetnya cukup bagus. Nah, Mas Tony, kira-kira teman-teman yang nonton ini kalau punya keinginan pengen bisnis, pengen jualan, tapi ngalami hal yang sama seperti Mas Tony, gaptek, nggak punya modal atau modal yang mepet, sebetulnya yang harus dilakukan tuh apa sih Mas? Kalau menurut Mas Tony? Sebenarnya kalau yang penting sih niat sih. Niat yang pertama. Niatnya kuat, harus berhasil. Pokoknya niat, action sama action. Gitu ya. Action. Kalau Udah niat langsung action. Gagal itu pasti ya. Gagal pasti ada aja. Gitu ya? Mungkin. Karena coba jualan pertama kali, tadi bilang sok tahu katanya itu. Iya, memang ya. Asal nyoba gitu kan. Saya coba karena nggak ada ilmunya mungkin ya. Terus nggak laku kan? Nggak laku. Boncos. Jadi hal-hal kayak gitu kan kadang-kadang orang down. Iya. Nah, apa yang Mas Tony lakukan? Kenapa masih terus gitu? Karena kalau saya sih sebetulnya saya orangnya ngotot sih. Jadi kalau saya ngelakuin satu hal mesti berhasil gitu. Dulu saya main pulsa. Lumayan lah. Jadi saya tadinya blank. Saya belajar ke teman, cari tahu informasi dealer kalau beli pulsa gimana sih caranya gitu. Kan asalnya blank banget nih, nggak tahu mau jualan pulsa kita ngambil barangnya kemana gitu. Terus di laundry juga sama. Saya sebelum buka laundry, saya nggak bisa nyuci, nggak bisa nyetrika, nggak bisa apa-apa pokoknya. Nol semua ya? Nol semua. Saya belajar dulu di Bandung ada pelatihan buat khusus buat laundry. Ya. Terus di Jogja ada pelatihan laundry juga saya kejar. Di Jakarta juga ada pelatihan laundry saya kejar. Nimba ilmunya kuat sekali ya? Iya, kalau saya gitu orangnya. Jadi ya karena kita nggak paham ya. Iya sih. Gimana ya? Gitu. Iya benar-benar. Mesti yang penting sih niat dulu sih. Niat. Saya misalnya saya mau buka usaha apa, niatin aja dulu. Niat aja dulu. Terus yang kedua action. Gitu ya. Jadi nggak paham nggak apa-apa, yang penting action dulu. Iya, nanti kan kita tahu gagalnya di mana. Setelah kita tahu gagal,
nanya ke yang bisa, yang udah Kita expert. perbaiki ya? Ke yang udah pengalaman, nanya-nanya kayak gimana gitu. Jadi sebetulnya selalu ada jalan ya gitu. Selalu ada jalan. Meskipun kita itu gagal, kita itu yang penting nggak berhenti aja. Iya betul. Ya kan? Ya. Oke saudara, ini menarik sekali konten saya kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Tony. Ya, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan seperti biasa saudara sekalian, saya doakan Anda semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.